Terima kasih Pak Haikal, teman-teman Komisi 6 yang saya hormati, Bapak Ibu para direksi yang hari ini hadir dalam rapat dengar pendapat yang tentu ini sangat penting untuk kita semua, untuk seluruh rakyat Indonesia. Pertama, Undang-Undang Pangan telah mengamanatkan kepada kita semua, kepada stakeholders, kepada pelaku, pada pemangku kebijakan, bahwa pangan adalah hak asasi manusia. Sehingga juga teman-teman di BUMN adalah juga para pejuang hak asasi manusia di bidang pangan. Pangan harus sampai kepada individu secara cukup, bergizi, seimbang, dan beragam. Ini penting juga karena keanekaragaman pangan kita sebetulnya sangat kaya. Kalau kita ke gerai-gerai yang modern, sekarang bukan lagi kita ditawarkan beras, tapi kita ditawarkan porang. Artinya beras buatan, ya. Ada porang, ada jagung, beras jagung, ada beras kasava. Sekarang sudah mulai ditawarkan. Saya kira ini kabar baik sebetulnya bagi kita, bahwa sudah ada yang memulai untuk mengembangkan komoditas-komoditas yang tentu ini menjadi komoditas khas kekayaan Indonesia. BUMN jangan ketinggalan menurut saya. Jangan, kalau melihat dari apa yang dipaparkan, kita dapat melihat bahwa semuanya masih terjebak dalam kegiatan yang reguler saja. Betul ya? Jadi kalau tadi saya ada ide yang belum bisa saya sampaikan oleh tadi Pak Buas, ada ide, sebetulnya ide bagus itu, tapi belum bisa disampaikan pada rapat hari ini. Nah, oleh karena itu menurut saya melakukan diversifikasi atas pangan yang ini juga menjadi main business di BUMN, ya harus dimulai. Jangan gula lagi. Bulog juga mengusahakan gula. Kemudian ID Food beserta dengan anak perusahaannya juga gula. PTPN memang sudah ada fokus di gula. Dan kalau ini semua berada di situ pada saat yang harga jatuh, saya kira ini juga akan menjadi masalah di seluruh pihak. Akan menjadi masalah di seluruh BUMN pangan yang ada. Apalagi kalau melihat pertumbuhannya, BUMN pangan kita memang agak rentan dengan situasi performance dan kondisi keuangannya. Dalam catatan saya, ada 3 persoalan dalam situasi harga terakhir ini. Tentu kita berikan apresiasi kepada seluruh jajaran direksi di ID Food, di Bulog maupun di PTPN, karena harga relatif flat sekarang. Menjelang Lebaran, sebetulnya belum Lebaran, baru Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Idul Fitri pasti dalam 5 hari nanti menjelang, saya yakin ada kenaikan, ya, karena ini harganya harga Lebaran, bukan harga Ramadan. Harga Ramadan dan harga Lebaran berbeda, gitu ya. Karena harga Ramadan atau barangkali mungkin nilai belinya berkurang pasca THR-nya hanya 50% mungkin juga, ya. Namun dalam catatan saya memang harga barangkali juga flat ataupun tidak kenaikan yang signifikan yang pada akhirnya Bapak Ibu sekalian tidak bisa tidur karena ditelepon oleh presiden ataupun oleh menteri yang bersangkutan, karena stoknya cukup. Kalau tadi ada gula 200.000 ton, ini dalam 3 bulan ke depan gula tidak akan pernah naik ini. Jadi Pak Gani itu tidak perlu memperlihatkan barangnya di mana, menyebutkan dengan gula ada 200.000 ton, ini gula nggak akan naik, gitu. Karena stoknya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam 2-3 bulan ke depan. Atau mungkin law enforcement sekarang, artinya penegakan hukumnya keras. Kemarin Pak Buas ngancam-ngancam kan, jangan main-main ini pemain-pemain. Pak Buas lupa,
serasa masih baris krim waktu itu. Tapi ancaman itu ya luar biasa, itulah menekan harga gitu. Karena para spekulan dan para pemain beras tidak berani lagi untuk macam-macam. Ini berhadapannya dengan mantan Kabar Eskrim, gawat ini. Kalau untungnya nggak seberapa, ditahannya agak panjang kan bahaya itu. Atau juga barangkali ini yang menurut saya catatan penting, daya beli masyarakat sedang turun. Ya tadi THR-nya yang biasa 100% hanya 50%, sehingga juga belanjanya separohnya juga. Sehingga mungkin dibagi-bagi untuk belanja lainnya. Ketiga situasi ini ya tentu menguntungkan bagi normalisasi harga di pasaran dan menguntungkan bisa berlebaran lah, para direksi bisa lebaran lebih tenang gitu ya dibandingkan lebaran sebelumnya. Tapi tetap harus waspada karena belum sampai kepada yang ada di depan mata kita, yaitu untuk menjelang terhadap hari lebaran. Yang kedua, untuk ID Food, saya kira program stunting mohon lebih dijelaskan. Ini KPA-nya siapa? KPA-nya siapa? Anggarannya dari mana? Penyalurannya seperti apa? Ini untuk pengetahuan, karena kalau kemudian ini baru hari ini saya mendengarkan bahwa melalui Perpres 125 tahun 2022 ada penugasan penyaluran bantuan pangan dalam rangka penanganan stunting di 7 provinsi. Menarik memang karena ini mungkin bisa dijadikan program jangkar untuk pengentasan stunting. Karena selama ini kan stunting itu paling juga programnya Posyandu, pengadaannya bubur kacang hijau. Kalau melihat dari paparan ini luar biasa, dan stunting bukan hanya terhadap anaknya tetapi terhadap ibu dan keluarganya, karena ini juga penentu stunting. Yang kedua, Pak Buas, selamat menjelang 5 tahun masa jabatan. Saya kira luar biasa. Bulog itu kalau 5 tahun menjabat itu sudah sangat baik tanpa ada masalah ya. Artinya kita juga harus memberikan apresiasi terhadap kinerja direktur utama yang menurut saya tidak terjadi gejolak, damai, aman gitu. Bukan karena ada kopi jenderal bukan. Tapi memang saya kira bisa mengelola di internal lebih soft gitu ya, lebih baik, dan tentu menjalankan berbagai penugasannya dengan baik. Namun demikian saya ada beberapa hal yang juga saya ingin mengetahui lebih dalam Pak Buas terkait dengan sistem penyaluran ya, baik pengadaan. Seperti apa sih jalur pengadaan dari mulai impor ya, kemudian dari impor masuk kepada Bulog, kemudian dari Bulog kepada masuk gudang, dari gudang masuk kepada konsumen. Khususnya saya kira kalau beras, saya mantan ketua panja beras, jadi lama saya sudah sangat paham, khususnya daging sapi dan daging kerbau. Mungkin kalau daging sapi nanti saya minta penjelasan di ID Food ya, karena daging sapi kan berdikari ya. Ini yang daging kerbau seperti apa Pak Buas ya? Artinya kalau misalkan dari mulai impor masuk kepada Bulog, Bulog masuk pada gudang, isunya banyak masuk telinga, tapi saya tidak perlu terlalu vulgar Pak Buas. Artinya bahwa ada monopoli, ada penguasaan atas distribusi yang sangat dibatasi dan lain sebagainya ada. Tetapi dalam forum ini saya ingin clear bahwa sesungguhnya sistem penyaluran itu ya polanya memang kita bisa ketahui bersama. Kemudian terkait dengan stabilisasi minyak goreng, kita juga dihadapkan kepada ketidakmengertian sebetulnya dengan situasi minyak goreng. Sekarang malah melimpah minyak goreng, harga sangat terkendali. Kok beda situasinya dengan kemarin-kemarin? Ada apa sih sesungguhnya? Coba saya minta pengetahuan, ini kan tiga-tiganya menyalurkan minyak goreng. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Nah, oleh karena itu menurut saya ini juga penting mendapatkan penjelasan terkait dengan minyak goreng. Bahkan
pada waktu saya menghadiri acara penyaluran minyak goreng curah untuk rakyat di beberapa wilayah daerah, pada waktu itu untuk mendapatkan kuota minyak curah aja susahnya minta ampun, gitu ya. Nah, ini yang dalam pandangan saya, ada apa sesungguhnya gitu? Apakah karena memang ada karena pergantian menteri gitu ya? Yang menteri lalu mungkin kurang sure, menteri sekarang, menteri perdagangan maksud saya, sure gitu. Sehingga kemudian harga menjadi relatif lebih terkendali saat ini. Karena kalau melihat kondisi harga pasar di internasional juga lagi tinggi, bahkan gula juga lagi tinggi harga di internasional gitu. Pak Gani nggak bisa menjual ekspor, nggak bisa. Pak Gani juga nggak bisa melakukan penjualan dengan harga di atas HET gula, kalau enggak kena semprit itu. Nah, oleh karenanya memang agak sulit menjual 200.000 ton itu, karena memang kekakuan sebetulnya di dalam pelaksanaan penjualan di internalnya. Kalau bebas-bebas saja impor, Bapak lah bisa mau impor. Ekspor Bapak sudah mendapatkan keuntungan besar gitu. Tapi biasanya kalau itu terjadi, tiba-tiba ada gejolak di situ. Jadi memang ini agak harus lebih lebih telaten gitu, mencermati pergerakan dan situasi harga di lapangan. Yang ketiga, terkait dengan stok beras Bulog, Pak Buas. Sini totalnya 283.883 ton. Ini keseluruhannya Pak Buas ya? Seluruhnya ya. Dulu pada waktu Bulog masih diberikan penugasan untuk menyalurkan Raskin, itu rata-rata 3 juta ton berada dalam gudang. Memang tidak mudah mengelola 3 juta ton. Jadi kalau ada rusak segala macam di Bulog, menurut saya memang dapat dimaklumi, karena memang mengelola beras dengan daya simpan panjang itu tidak mudah. Harus ada cara yang tadi didiskusikan, itu bagus menurut saya gitu ya. Nah, kalau kapasitas gudang saat ini adalah totalnya 4 juta ton dengan penambahan RMU yang ekspansinya sudah dilakukan dari mulai, sebetulnya udah lama program itu, yang saya kira saya ingat dapat PNM dulu untuk melakukan penetrasi program di RMU. Ini kan sangat jauh sekali. Kalau kapasitas gudang 4 juta ton, taruhlah mungkin bisa, itu kan kapasitas optimum. Kalau misalkan kapasitas terpasangnya 3,5 juta, sedangkan stok masih 283.000, saya kira sepertinya besar pasak daripada tiang nih mengelola gudang orang dan penyimpanan ini gitu. Ini besar pasak daripada tiang. Coba beri gambaran nanti Pak Buas seperti apa gitu ya, sehingga apakah memang ini yang harus didorong nih oleh Pak Haikal dan kawan-kawan, bahwa program BPNT yang dikelola di Kementerian Sosial itu sesungguhnya itu hak milik programnya Bulog sebetulnya. Programnya nggak usah dirubah, tetap BPNT, tapi jalankan di Bulog gitu, sehingga fungsi stabilitas harga dan fungsi untuk ketersediaan, keterjangkauan terhadap pangan, saya kira ini akan lebih efektif, karena Bulog punya gudang hampir di seluruh kabupaten kota yang disebut dengan Kasubdipre dulu, atau sekarang Pinwil. Nah, ini yang menurut saya bisa didorong. Dan saya minta penjelasan tadi Pak Buas mengenai struktur penyaluran logistik, terutama yang daging kerbau itu seperti apa gitu ya, supaya juga ini isu-isu yang masuk, pengaduan yang masuk benar nggak sih gitu, hanya dimonopoli oleh hanya satu perusahaan gitu ya. Yang terakhir untuk Pak Gani, PTPN, tidak ada cara lain menurut saya Pak Gani, kita dorong bahwa dari 4% penguasaan kebun sawit paling tidak bisa menguasai 20% lah ke depan secara bertahap. Itu secara bertahap. Apakah akuisisi, apakah pembukaan lahan baru? Menurut saya secara bertahap harus ada kenaikan lah. Paling tidak kalau Pak Gani
bisa meninggalkan legacy sampai dari 4% menjadi 7% saja, itu sudah sangat bagus gitu. Karena kalau komposisinya semakin kecil dari kepemilikan swasta, ya tentu resikonya terhadap harga di pasar tidak bisa dikendalikan oleh BUMN. Oleh karenanya kalau dalam hitung-hitungan saya, kalau Pak Gani bisa meningkatkan dari 4% menjadi 20% kebun kelapa sawit, itu sama dengan bisa meningkatkan nilai produksi menurut saya sampai 30%. Kalau 30% bisa kuasai produksi dalam negeri, berarti sudah menguasai 100% kebutuhan minyak goreng di dalam negeri, 100% gitu ya. Yang terakhir, pabrik biodiesel, saya kira saya setuju ya, tapi tolong diukur kemampuan dan kapasitas marketingnya Pak. Karena biodiesel ini masih dipertimbangkan betul, terutama ya kalau di negara-negara subtropis, karena kan cepat tidur tuh, minyaknya cepat tidur. Nah, blendednya berapa persen, apakah B20, B30 ya. Coba juga ini harus dipertimbangkan secara matang, dan keekonomisannya jangan sampai ada PR besar untuk meningkatkan di plantation, tapi kemudian justru dihilir membebani terhadap keuangan. Meskipun saya kira luar biasa, keuntungan 6 triliun sudah bisa membeli pabrik gula milik Bulog sebetulnya Pak Gani secara nyicil. Bisa dimulai MOU-nya dengan Pak Buas sebetulnya dari awal sekarang gitu. Terakhir sekali tentang okupasi Pak terhadap kawasan-kawasan wilayah PTPN. RNI lokasinya sedikit, ya meski sedikit itu terjadi. Sampai saat ini Indramayu belum selesai juga, tetapi kolaborasi dengan masyarakatnya sudah mulai bagus. Terima kasih Pak Frans, serius untuk bisa menyelesaikan persoalan dengan masyarakat. Tapi di PTPN sampai saat ini saya kira bentuk satgas lah Pak. Satuan tugas untuk penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan PTPN. Harus ada solusi dan kerjasamanya seperti apa supaya, karena PTPN menguasai lahan lebih besar, 1 juta lebih, bagaimana? 1 juta sekarang? 1.200.000 atau berapa? Ya, 1,2 juta hektar ini bagaimana supaya betul-betul kawasan yang clear and clean bisa dikuasai sepenuhnya oleh PTPN, mana yang secara perlahan yang terokupasi oleh masyarakat bisa dikolaborasikan, seperti halnya yang dilakukan oleh RNI. RNI secara bertahap juga melakukan kolaborasi untuk itu. Saya kira demikian, terima kasih Pak Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.